Kata siapa iPhone selalu laris? Buktinya dengan data yang beredar, iPhone XS ini nggak selaris kayak iPhone 6 Plus maupun iPhone X pas pertama kali launch. Kira-kira apakah ini produk yang gagal? Well, kalian datang di video yang tepat karena gue akan coba membedah AZ. Kira-kira kenapa iPhone XS ini nggak selaris biasanya? So, welcome back to Up2Date IDN Channel. Nama gue Greg dan langsung aja kali ya kita basa-basi. Let's check it out. Alasan pertama kenapa iPhone XS ini nggak gitu laris mungkin karena bentuknya yang sama. Ya, ketika gue taruh iPhone X bersebelahan itu kayak nggak ada bedanya. Punya notch yang sama tebelnya, bezel yang sama tebel, kualitas panel menggunakan OLED dengan karakteristik warna yang mirip-mirip aja kayak nggak gitu kelihatan perbedaan. Dalam segi brightness pun juga mirip dan refresh rate menggunakan 60Hz. Jadi ketika scrolling sana-sini ya sama aja, nggak gitu mulus kayak fitur ProMotion. Dan ketika gue balik HP ini ke bagian belakang, juga nggak ada bedanya. Dimulai dari penempatan kamera yang sama, penempatan logo Apple yang sama, terus polosan dengan warna single color aja. Bedanya mungkin ya warna yang sekarang gue pegang ini warna putih. Dan untuk framenya pun juga sama-sama menggunakan aluminium finishing. Yang mungkin bikin beda ada di bagian fitur. Ya, iPhone XS menggunakan IP68 water and dust resistant ketimbang iPhone X yang masih menggunakan IP67. Tapi ya kalau kalian lihat tampilan fisik depan belakang sama aja. Memang walaupun tampilan fisik kedua HP ini sama persis, tapi kalau kita lihat di bagian jeroan sebenarnya berbeda. Iya, karena iPhone XS keluar lebih baru, jadi chipsetnya menggunakan Apple A12 Bionic chip dan punya RAM lebih besar 1GB ketimbang iPhone X. Tapi pertanyaannya, kenapa nggak banyak orang mau upgrade dari iPhone X ke XS ini? Jawabannya ya mungkin karena pada saat itu Apple A11 Bionic chip punya performa yang ngebut, jadi nggak ada alasan untuk upgrade. Sama kayak sekarang ini, kenapa orang nggak mau upgrade dari iPhone 12 ke 13 karena ngerasa chipset di Apple iPhone 12 itu masih sama ngebut. Tapi kalau misalkan kita bahas lebih jauh, sebenarnya Apple A12 Bionic chip ini punya peningkatan performance CPU 6% lebih ngebut dan punya sistem FinFET fabrikasi yang lebih kecil, jadi tentu performanya jauh lebih efisien. Ya, kelihatan lah ya dari angka Antutunya yang cukup signifikan. Dan ketika gue coba main game Genshin Impact di settingan high 30 fps, ya tentu XS punya performa yang lebih stabil ketimbang di iPhone X yang masih rasanya ada drop ketika suhu mulai naik. Ya, di XS gue ngerasa lebih stabil, tapi ya seperti biasanya iPhone, performa selalu bagus dan udah ke-optimize. Alasan ketiga kenapa iPhone XS ini nggak gitu laris mungkin karena di bagian kamera yang terlihat sama aja. Iya, dalam segi resolusi dan konfigurasi setup kamera pun nggak ada bedanya kayak iPhone X. Ada 12 megapiksel telephoto lens dan 12 megapiksel primary lens. Jadi nggak ada lensa ultrawide, kayak ngapain orang-orang upgrade? Pertanyaannya, apa bener sih hasil foto di iPhone XS ini sama kayak iPhone X? Well, gue udah coba foto-foto di kondisi daylight dan low light menggunakan kedua HP ini tentunya dengan bersebelahan posisinya. Ternyata memang dalam segi karakteristik warna itu 90% nyaris sama. Tapi kalau misalkan kalian lihat lebih jauh, iPhone XS punya highlight yang lebih bagus, detail yang lebih ngangkat, dan tone warna yang lebih kalem. Ya, nggak harus terus-terusan mainin fokus ataupun exposure-nya ketimbang di iPhone X. Lanjut untuk low light, memang kedua HP ini punya bukaan cahaya yang sama rendah di f1.8, tapi yakin nih nggak ada bedanya lagi. Well, ternyata dalam segi highlight dan dalam segi noise itu masih lebih baik di iPhone XS. Walaupun memang beberapa hasil foto tone warnanya itu gue lebih senang di iPhone X, tapi kalau misalkan kalian tanya apakah ada perbedaan, ya tentu jawabannya ada perbedaan, bahkan ini lebih bagus. Padahal sama-sama nggak ada fitur night mode ya guys. Alasan keempat karena iPhone XS punya ukuran baterai yang lebih kecil, ya di 2658 mAh ketimbang iPhone X yang punya kapasitas baterai lebih besar di 2716 mAh. Padahal angka itu nggak selalu menjamin segala sesuatunya akan lebih baik. Ya, intinya tuh angka nggak segalanya.
Gue coba pemakaian yang sama di kedua HP ini untuk nonton YouTube, scrolling Instagram, nonton TikTok menggunakan koneksi WiFi yang sama, brightness-nya dimentokin, volume 10%, ternyata iPhone XS bisa sedikit lebih awet. Pasti pertanyaan dari kalian, lah kok bisa padahal angka baterainya tuh lebih kecil? Jawabannya yaitu tadi, karena punya ukuran chipset yang lebih kecil, jadi otomatis penggunaannya bisa lebih efisien dan hemat baterai. Tapi kalau misalkan kalian tanya, mungkin itu karena battery health-nya kali yang beda. Jawabannya enggak sih, di iPhone X unit yang sekarang gue pegang punya 80% battery health, sedangkan di XS 81%. Jadi nggak beda jauh. Oh ya, dan terakhir kenapa orang nggak mau upgrade? Karena kecepatan charging yang sama di 15 watt aja. Alasan terakhir yang paling valid menurut gue selain iPhone XS ini 90% mirip kayak iPhone X adalah ketika Apple bisa ngerilis HP yang murah selain seri SE, yaitu dengan menghadirkan iPhone XR. Ya, kalau kalian lihat iPhone XR udah punya harga yang lebih murah, punya Face ID, layarnya pakai notch, dan performa yang sama ngebutnya kayak iPhone XS, bahkan dalam segi baterainya pun jauh lebih besar. Jadi kenapa kalau kalian lihat penjualan iPhone XR sampai sekarang ini selalu laris? Ya mungkin itu keputusan yang salah ataupun tepat ya. Salah karena keluarin bareng, tepat karena itu jadi iPhone yang laris. Oh ya, by the way, gue pengen nanya ke kalian, kira-kira lebih prefer iPhone XS atau iPhone XR sih kalian? Karena harga secondnya tuh sama di 4 juta pas. Apalagi untuk storage yang sama 64 GB juga. Komen di bawah, kalian tim iPhone XS ataupun tim iPhone XR. Jadi itu dia analisa gue atau beberapa kemungkinan yang menyebabkan iPhone XS gak selaris kayak iPhone biasanya. Padahal pas pertama kali launching tuh harganya nggak beda kayak iPhone X. Yes, $999. Jadi kalau kita balik ke pertanyaan di awal, apakah iPhone XS ini adalah produk yang gagal? Well, sebenarnya seri S itu selalu soal penyempurnaan, jadi tentu lebih baik. Tapi gagal untuk memikat konsumen lama ataupun konsumen baru. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.